Ternyata Luo Qingyu belum berjalan jauh. Ia melangkah di antara keramaian kota Heian. Seorang kakek tua berambut putih sedang menjajakan permen buah dengan suara lantang. Luo Qingyu yang mendengar suara itu segera mendekat dengan rasa ingin tahu. Kakek itu memegang seikat jerami dengan permen berlapis gula berkilau menempel di ujungnya. Gadis itu membeli satu permen, menatapnya sebentar, lalu berjalan menuju tempat yang lebih sepi. Di sana, ia memegang permen itu dengan lembut, mencium aromanya, lalu menjilatnya dengan ujung lidah merah mudanya. Tanpa sadar, ia melakukannya beberapa kali hingga matanya yang biru melengkung membentuk bulan sabit. Dengan kedua tangan menutupi pipinya, ia tersenyum bahagia. Namun senyumnya segera memudar ketika menyadari sesuatu. Ia menoleh, dan pandangannya langsung bertemu dengan Chu Xiu, Mo Feiyan, dan Qin Yi yang sedang mencarinya. Mo Feiyan segera berjalan menghampiri sambil bertanya kepada Holisan apakah ini senior kuat yang dimaksud. Chu Xiu hanya tertawa kecil, menganggap wanita di depannya sangat lucu. Namun seketika Luo Qingyu menggertakkan giginya, merasa kesal melihat Chu Xiu. Ia menyembunyikan permen di belakang tubuhnya, lalu berdiri menghadang jalan mereka. Dengan dingin ia memerintahkan mereka untuk menunjukkan arah tujuan. Mereka menjawab cepat, mengatakan akan menuju kota Shangjing. Tanpa banyak bicara, Luo Qingyu menutup matanya. Kesadaran ilahinya yang setingkat emperor melesat jauh menembus ruang, mengunci lokasi kota Shangjing yang berada sangat jauh. Dengan satu gerakan tangan, ia merobek ruang seperti kertas, lalu menyuruh mereka segera masuk. Sesampainya di kedutaan Taisu Holy Land, Chu Xiu langsung berseru memanggil masternya. Istri pertama sedang duduk bersama Yao Chi Holy Dr. Feng Yao. Melihat 4 orang masuk, ia segera berdiri. Tatapannya menyapu satu persatu, Chu Xiu, Mo Feiyan, Qin Yi, dan akhirnya berhenti pada sosok wanita luar biasa cantik dengan aura dingin dan berwibawa. Ia hampir meledak kesal, berpikir muridnya yang tidak tahu diri ini berani-beraninya membawa pulang wanita lain. Chu Xiu segera memperkenalkan mereka satu persatu. Ia menjelaskan bahwa wanita di sampingnya adalah bibik Luo Qingyu, seorang dengan tingkat kultivasi sangat tinggi. Qi Mengdie menatap Luo Qingyu lekat-lekat, menyadari bahwa dirinya tak mampu menilai batas kekuatannya. Setidaknya, wanita ini berada di tingkat Saint King. Qi Mengdie memberi hormat terlebih dahulu, memperkenalkan diri dengan sopan. Luo Qingyu hanya menatap sekilas dan mengangguk pelan. Memintanya memanggil dirinya, Bibik Luo, seperti Chu Xiu. Qi Mengdie tampak canggung. Bagaimana mungkin ia memanggil seperti itu, sementara muridnya sendiri sudah memanggil begitu? Bukankah itu membingungkan? Dalam hati, Luo Qingyu hanya tersenyum miring. Ia tahu hubungan antara keduanya lebih dari sekadar master dan murid, bahkan sudah memiliki anak di dalam kandungan. Ia tidak menyinggung hal itu, hanya memandang sekilas, membuat Qi Mengdie salah tingkah dan mengalihkan pandangan dengan pipi memerah. Untuk mencairkan suasana, Chu Xiu segera menarik Qin Yi ke depan, memperkenalkan murid kecilnya. Ia hampir keliru menyuruh Qin Yi memanggil Qi Mengdie dengan sebutan Nyonya Chu, namun buru-buru memperbaikinya agar sang gadis memanggil Grand Master. Qin Yi pun menangkup tangan dan memberi salam sopan. Qi Mengdie tersenyum, memuji bakat sang gadis, lalu menghadiahkan gelang berkilau kepadanya. Luo Qingyu kemudian berbicara dengan tenang, meminta tempat untuk melakukan kultivasi tertutup. Elder Mo segera menawarkan diri untuk mengantarnya bersama Qin Yi. Melihat Luo Qingyu pergi, Feng Yao paham bahwa Chu Xiu dan masternya masih memiliki urusan pribadi, sehingga ia tak ingin mengganggu lebih lama. Sebelum pergi, Feng Yao menatap Chu Xiu dengan mata jernih dan lembut, lalu berkata perlahan bahwa ia akan menemuinya lagi malam ini. Kepala Qi Mengdie terasa panas kembali. Ia bertanya dalam hati mengapa gadis tidak tahu diri itu mencari muridnya di tengah malam. Ia bahkan menyebutnya rubah betina. Setelah semua orang pergi, hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Qi Mengdie menatap murid bejatnya dengan tajam, menanyakan kemana saja Chu Xiu pergi selama beberapa bulan terakhir. Ia juga memperhatikan bahwa kekuatan Elder Mo meningkat pesat belakangan ini, pasti mereka berdua rajin bercocok tanam. Chu Xiu menepuk bahu istri pertamanya dengan lembut, berusaha menenangkan suasana sambil berbicara dengan nada bercanda. Namun Qi Mengdie menuntut penjelasan yang jujur. Ia menatap Chu Xiu penuh selidik, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun berusaha tegas, terlihat jelas rasa kesal dan cemburu tersembunyi di balik ekspresinya. Chu Xiu berusaha menenangkannya dengan sikap lembut agar suasana tidak semakin tegang. Chu Xiu menjelaskan bahwa masternya dan Elder Mo adalah orang yang membantunya bercocok tanam, jadi masternya tidak perlu marah.
Qi Mengdie merasa kesal dan menyuruh murid bejatnya itu mencari Elder Mo saja yang dianggapnya lebih lembut. Chu Xiu seperti biasa mulai memainkan tangannya ke segala arah sambil menggoda masternya untuk segera memulai pekerjaan yang menguras keringat seperti biasanya. 2 jam kemudian, ketegangan di antara mereka mencair menjadi keheningan yang lebih damai. Dalam percakapan itu, Qi Mengdie tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda dari muridnya. Ada energi kuat yang tidak biasa di tubuh Chu Xiu. Ia memejamkan mata dan berkata bahwa ia merasakan kekuatan sekelas benih ilahi di dalam dirinya. Chu Xiu mengangguk tenang, menjelaskan bahwa energi itu berasal dari benih tingkat emperor. Ia mengatakan bahwa menurut legenda, hanya seorang Great Emperor yang mampu menampung kekuatan semacam itu. Mendengar hal itu, Qi Mengdie terkejut namun juga kagum. Dengan nada ingin tahu, Qi Mengdie menawarkan diri untuk memeriksa kebenaran ucapannya melalui kekuatan kesadarannya. Ia menjelaskan bahwa ia akan memasuki Dao Palace milik murid bejatnya, tindakan yang berisiko, karena selain bisa melihat semua rahasia Chu Xiu, ia juga bisa merusak Dao Palace tersebut dari dalam. Ia menantang, apakah murid bejatnya berani? Chu Xiu tersenyum kecil dan menjawab bahwa masternya konyol. Ia yakin istrinya tidak akan menyakitinya dan justru menantangnya untuk masuk ke Dao Palace miliknya. Qi Mengdie pun menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh muridnya. Di dalam ruang kesadaran itu, ia tercengang. Pemandangan yang ia lihat jauh lebih luas dan kuat daripada milik kultivator manapun yang pernah ia temui. Lautan energi itu seperti samudra tak bertepi, menjadi dasar mengapa kekuatan Chu Xiu begitu luar biasa. Setelah menelusuri lebih jauh, ia akhirnya menemukan inti kekuatan tersebut, sebuah benih bercahaya yang bergetar lembut di udara, memancarkan aura suci. Qi Mengdie mengangguk kagum, menyadari bahwa murid bejatnya tidak berbohong, dan memang memiliki potensi sejati yang hanya dimiliki oleh makhluk dengan garis keturunan tingkat tinggi. Namun, di antara pancaran cahaya itu, Qi Mengdie tiba-tiba melihat sosok asing berdiri di kejauhan. Wajahnya terasa familiar, seolah pernah ditemui di suatu tempat di masa lalu. Ia menatap sosok itu dengan bingung, berusaha mengingat di mana pertemuan itu pernah terjadi. Setelah Qi Mengdie mendekat, ia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aura di hadapannya terasa keliru, bukan seperti yang seharusnya. Ia menatap sosok itu dengan keterkejutan yang membuat tubuhnya hampir membeku, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Di depan matanya berdiri seseorang yang memiliki wajah persis seperti orang yang ia kenal, namun ada perbedaan mendalam dalam sorot mata dan napasnya. Sosok itu menatapnya dengan tenang, memperkenalkan diri sebagai seseorang yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masa lalu yang berhubungan dengan demon. Qi Mengdie memandang lebih dekat, menyadari bahwa penampilan orang itu sepenuhnya berbeda dari murid yang pernah ia kenal. Ia menatapnya penuh rasa ingin tahu, mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya, dan mengapa ia serta demonik Chu tampak begitu mirip. Chu Xiu, dalam wujud itu, merenung dalam diam. Ia memahami bahwa sang master di hadapannya sebenarnya memiliki kekuatan besar untuk mencelakainya, namun tidak melakukannya. Karena itulah, ia menganggap sang master sebagai seseorang yang layak dipercaya. Setelah berpikir sejenak, Chu Xiu dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya di Returning Forbidden Ground dan dirinya di Taisu Holy Ground adalah satu dan sama. Penjelasan itu membuat Qi Mengdie kebingungan. Ia mulai menganalisis, mencoba memahami bagaimana mungkin dua keberadaan yang sama dapat hidup secara bersamaan. Ia menolak kemungkinan bahwa tubuh muridnya telah direbut, sebab jika itu benar, orang di hadapannya tidak mungkin menemukan Primordial Sword Intent di Land of the Beginning. Semakin dipikirkan, semakin ia merasa semuanya tidak masuk akal. Sosok Chu Xiu yang tampak seperti demonik Chu hanya menatapnya dengan senyum samar. Ia menyebutkan tentang teknik rahasia yang mampu membuat perebutan tubuh dan kelahiran kembali menjadi satu kesatuan. Ia menegaskan bahwa tanpa dirinya, Chu Xiu yang lama sudah tewas 30 tahun yang lalu di kota Qishan bersama orang tuanya. Dan karena ia telah menyelamatkannya, mengambil tubuhnya hanyalah sebuah bentuk balasan atas kehidupan yang telah ia selamatkan. Mendengar hal itu, Qi Mengdie tertegun. Ia mulai mengerti bahwa rencana panjang ini telah disusun sejak 30 tahun silam. Ia sadar, sosok di hadapannya memang benar adalah demonik Chu. Suasana di antara mereka seketika menjadi tegang dan sunyi. Beberapa saat kemudian, Chu Xiu kembali berbicara dengan nada tenang namun syarat makna. Ia mengaku telah menggunakan banyak orang untuk tujuannya sepanjang hidupnya. Dan kebetulan kali ini ia terlahir kembali di Taisu Holy Ground serta mengambil tubuh seseorang. Ia merasa mungkin takdir antara dirinya dan sang master memang terlalu erat untuk dihindari. Penjelasan itu membuat Qi Mengdie akhirnya memahami segalanya. Ia menyadari bahwa dirinya selama ini diajak bercocok tanam hanya untuk meningkatkan bakatnya, dijadikan alat untuk balas dendamnya.
Chu Xiu pun mengakui bahwa pada awalnya ia memang hanya melihat Qi Mengdie sebagai sarana balas dendam. Namun seiring waktu, ia mulai melihat sisi baik sang master dan perlahan menumbuhkan perasaan yang lebih dalam. Qi Mengdie merasakan bulu kuduknya berdiri. Perkataan itu terasa terlalu manis untuk dipercaya. Ia menilai bahwa pengkhianatan dan tipu daya tak bisa ditebus dengan kata-kata lembut. Chu Xiu menjawab bahwa mereka sekarang berada di Dao Palace miliknya. Jadi kalau masternya ingin mencelakainya, Chu Xiu tidak akan bisa menghentikannya. Ia pun mempersilahkan masternya jika masternya memang menginginkan seperti itu. Meskipun amarah Qi Mengdie meluap, saat tangannya terangkat, niat untuk menghabisi sosok di depannya tiba-tiba lenyap. Seolah sesuatu di dalam dirinya menahan, membuatnya tak sanggup melakukan pukulan terakhir itu. Chu Xiu menutup matanya, seolah menunggu Qi Mengdie benar-benar melakukan serangan. Namun, sang master hanya berdiri kaku, berjuang melawan gejolak batin yang membuatnya tak sanggup mengangkat tangan. Ia tahu bahwa tak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa melukai orang di hadapannya. Melihat Qi Mengdie tidak bergerak, Chu Xiu membuka mata perlahan dan berbicara dengan tenang. Ia mempertanyakan alasan mengapa masternya dulu memburunya dan menuduhnya sebagai demon. Ia bertanya apakah dirinya benar-benar pernah melakukan sesuatu yang mengkhianati umat manusia. Di dalam Dao Palace yang menggambarkan ketenangan malam yang diterangi bintang-bintang, Chu Xiu mengungkapkan isi hatinya. Ia berkata bahwa semua orang yang pernah dihabisinya adalah musuh yang memang mengincar nyawanya. Ia tidak pernah membunuh tanpa alasan. Dalam dunia yang keras dan tanpa ampun, jika ia tidak melawan, maka dialah yang akan mati. Setiap darah yang tertumpah hanyalah hasil dari dendam yang saling berbalas tanpa akhir. Ia menatap ke langit, menghembuskan napas panjang, dan menyadari bahwa kebencian hanya akan menumpuk jika salah satu pihak tidak dihapus sepenuhnya dari dunia. Bahkan serangga pun berjuang untuk hidup, apalagi dirinya. Chu Xiu menggenggam tangan Qi Mengdie dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah menyiapkan banyak rencana cadangan untuk menghadapi segala kemungkinan. Ia mengakui bahwa ia telah merebut tubuh murid utama sang master, Chu Xiu, dan menggunakan identitas itu untuk menipu dirinya. Namun ia merasa tidak bersalah. Baginya, hidupnya sendiri lebih berharga daripada hidup siapapun. Selain itu, kehidupan Chu Xiu asli dulu telah ia selamatkan, dan memberinya kesempatan hidup selama 30 tahun tambahan sudah merupakan bentuk kemurahan hati. Nada suaranya kemudian berubah menjadi lembut. Ia menanyakan pada sang master, apakah selama menjadi murid utama di Yunxia Peak dan menjabat sebagai Holisan di Taisu Holy Ground, dirinya pernah melakukan kesalahan terhadap tempat itu. Ia juga mengingatkan bahwa selama waktu mereka bersama, hari demi hari tanpa terpisah, apakah sang master pernah melihatnya membunuh orang yang tak bersalah? Qi Mengdie termenung mendengar pertanyaan itu. Ia merenung lama sebelum menyadari bahwa sepertinya memang tidak pernah ada. Ia menundukkan kepala, merasa bimbang. Dunia menyebutnya demon, namun di matanya, sosok itu tampak memiliki sisi kemanusiaan yang bahkan lebih besar daripada banyak kultivator lainnya. Chu Xiu mendekat, menatap ke dalam mata Qi Mengdie dengan sorot penuh ketulusan. Ia menyampaikan bahwa ia mempercayainya dan bahkan telah membuka rahasia terbesarnya. Kini, ia ingin tahu siapa yang sebenarnya lebih penting di hati sang master, Chu Xiu yang memang seharusnya telah tewas, atau dirinya sebagai Chu Xiu? Perasaan di dalam diri Qi Mengdie bergolak hebat. Ia menyadari kebencian dan kasih yang bercampur menjadi satu. Ia teringat bahwa Chu Xiu adalah murid kesayangannya, seseorang yang telah dirampas oleh Demonic Chu. Bagaimana dia bisa mencintai Chu Xiu yang sekarang? Apalagi sampai memiliki keturunannya. Namun hatinya justru goyah, memunculkan pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Chu Xiu memandang Qi Mengdie yang sedang menutup mata dan menunggu jawaban dari pertanyaannya. Qi Mengdie yang kemudian membuka mata, menatap Chu Xiu dalam-dalam tanpa sepatah kata apapun. Ia kemudian merobek ruang lalu masuk ke sebuah ruangan tempat tersimpannya lemari berisikan baju muridnya. Sedangkan Chu Xiu tetap memperhatikan masternya karena merasa khawatir. Sambil teringat masa-masa damai di Taisu Holy Land, Qi Mengdie menyadari bahwa dirinya kini tidak lagi yakin akan perasaannya. Ia menyesali bagaimana ia bisa begitu buta hingga tidak menyadari bahwa sosok yang bersamanya selama ini bukan lagi murid yang dulu ia kenal. Dalam hatinya muncul kesadaran pahit bahwa mungkin Chu Xiu tidak lagi sepenting dulu baginya. Ia bertanya-tanya, sejak kapan perasaannya berubah, dan mengapa dirinya justru tak sanggup membenci Chu Xiu yang sekarang. Di saat ia keluar dari ruangan, Tao Yao datang menghampiri. Ia melihat Qi Mengdie yang tampak sedih dan langsung cemas, takut sesuatu telah terjadi pada senior brother-nya. Namun Qi Mengdie menjawab dengan lembut bahwa senior brother-nya baik-baik saja. Tao Yao merasa lega mendengar jawaban itu.
Ki Mengdie yang merasa bahwa hatinya belum tenang berkata kepada Tao Yao bahwa ia merasa tidak ingin menemui siapapun untuk sementara waktu. Lalu memerintahkan gadis itu agar memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang berlatih dalam kultivasi tertutup selama beberapa hari. Di dalam palace pribadinya, Ki Mengdie duduk sendirian di kamarnya yang sunyi. Mengeluarkan Rootless Divine Water yang diberikan murid bejat sebelumnya, ia bertanya-tanya apa fungsi dari benda yang sedang dipegangnya. Ia akhirnya membuka tutupnya dan meminum seluruh isinya sambil memegangi perutnya yang memperlihatkan sosok bayi kecil yang bercahaya terang. Dari kejauhan, Chu Xiu memperhatikan dengan tenang. Ia berpikir bahwa jika sang master bersedia meminum air suci yang ia berikan, berarti penghalang di dalam hatinya telah mulai runtuh. Dalam hatinya, ia berbisik bahwa setelah ini, menghadapi Sister Hua akan menjadi jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, suara seseorang terdengar dari luar kamar, memanggil Chu Xiu agar keluar sebentar. Begitu mendengar suara itu, Chu Xiu segera mengenalinya sebagai suara Feng Yao yang datang mencarinya. Chu Xiu bangkit dan membuka pintu. Di luar, Feng Yao berdiri dengan sosok ramping dan anggun. Chu Xiu bertanya dengan tenang apa yang membawanya datang kemari. Feng Yao menundukkan kepala sedikit, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dengan corong di atasnya. Ia menjelaskan bahwa itu adalah Source Returning Pill yang diinginkan Chu Xiu. Pil tingkat surgawi yang telah disempurnakan oleh Master Qi Wuhen. Ia juga menambahkan beberapa bahan langka agar pil itu memiliki potensi untuk tumbuh menjadi harta kehidupan, sekelas senjata Great Saint di masa depan. Chu Xiu menerima kotak itu dan mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia berencana mencari Master Qi Wuhen untuk meminta bantuan membuat pil tersebut, namun tidak menyangka Feng Yao telah lebih dulu mengurusnya. Holy Dr. Feng Yao menggeleng lembut. Matanya yang jernih memantulkan kilau tenang. Lalu dengan suara lembut ia mengajukan satu pertanyaan. Kapan Chu Xiu akan punya waktu untuk berjalan bersamanya? Chu Xiu menggaruk kepala, terlihat sedikit canggung. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan segera melakukan kultivasi tertutup dan meminta agar mereka menundanya sampai ia selesai. Namun, di dalam hatinya ia berpikir bahwa sebenarnya ia juga ingin menemaninya. Hanya saja tubuhnya masih terasa lelah setelah apa yang terjadi dengan sang master hari itu. Ia benar-benar ingin beristirahat sejenak. Holy Dr. Feng Yao hanya mengangguk lembut dan berkata bahwa ia akan menunggu. Dengan langkah tenang dan anggun, Feng Yao berbalik, meninggalkan tempat itu dengan lembut. Ia tampak sabar dan tidak terburu-buru. Melihat punggung perempuan itu yang perlahan menjauh, Chu Xiu menghela napas pelan. Ia berpikir bahwa menjadi terlalu tampan dan berani rupanya juga bisa membawa masalah tersendiri. Setelah itu, Chu Xiu mulai menyalurkan energinya untuk berkultivasi. Suara sistem terdengar, menggoda dengan nada usil. Sistem itu bertanya apakah sang host sedang bersiap untuk menembus Sword Intent. Sistem tidak sabar untuk mendapatkan barang gratis. Chu Xiu marah, menuduh bahwa sistem memang tahu bahwa dia mendapatkan barang gratis dari Chu Xiu. Sistem pun bersumpah pada langit bahwa ia tidak melakukan apapun. Ia berkata, jika ia berbohong, maka kultivasi sang tuan tidak akan bisa maju sejengkal pun. Mendengar itu, kelopak mata Chu Xiu berkedut. Kepalanya serasa memanas, lalu ia menyuruh sistem itu tidak banyak membual dan membantunya melakukan terobosan. Beberapa saat kemudian, notifikasi sistem muncul, menandakan bahwa proses terobosan Sword Intent telah dimulai. Terobosan pertama berhasil. Pemahaman Chu Xiu terhadap Heavenly Killing Sword Intent meningkat pesat, membawa dirinya satu langkah lebih dekat ke ranah sejati. Terobosan kedua menyusul, memperdalam pemahamannya, hingga 16 jam kemudian sistem mengumumkan bahwa terobosan ketiga selesai. Heavenly Killing Sword Intent telah mencapai tingkat awal. Chu Xiu mengakhiri kultivasinya dengan tubuh segar dan pikiran jernih. Ia meninggalkan kamarnya, berjalan menuju taman bunga di belakang. Di sana, ia melihat dua perempuan duduk berhadapan di meja batu dalam pavilion. Salah satunya adalah Sister Luo yang mengenakan gaun ungu, dan satunya lagi adalah Elder Mo Feiyan. Begitu melihat Chu Xiu datang, Sister Luo tersenyum lembut seperti bunga yang baru mekar. Suaranya halus dan menenangkan, lalu ia melambaikan tangan, mempersilakan Chu Xiu duduk di sampingnya. Chu Xiu, yang masih belum terbiasa dengan perubahan sikap Sister Luo, hanya tersenyum canggung dan menyapanya pelan. Sister Luo menatapnya dengan tatapan menggoda, lalu dengan nada manja berkata bahwa sepertinya Chu Xiu tidak senang dirinya keluar hari ini, atau apakah ia lebih suka jika Bibik Luo yang datang menggantikan. Chu Xiu buru-buru menyangkal, lalu bertanya penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Mo Feiyan menjelaskan dengan tenang bahwa ia berkembang terlalu cepat dalam kultivasinya akhir-akhir ini, sehingga datang meminta bimbingan dari senior Luo agar kekuatannya lebih stabil. Chu Xiu mengangguk pelan sambil mengelus dagunya,
merasa maklum. Luo Qingyu lalu mengeluarkan sepotong daging kering dan memberikannya kepada Chu Xiu, sambil menjelaskan bahwa para kultivator yang menembus Great Saint Realm harus memahami hukum langit dan bumi untuk menentukan daonya sendiri. Baru setelah mencapai Saint King Realm akan terjadi perubahan besar. Pada tahap itu, seseorang akan terus memperkuat daonya dan akhirnya menyatu dengan dao tersebut untuk menembus penghalang menuju kuasi Emperor Realm. Chu Xiu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu bertanya apa yang dikultivasikan oleh seorang kuasi Emperor. Sister Luo tersenyum lembut dan menjelaskan bahwa kuasi Emperor berusaha memahami Heavenly Dao dengan menggunakan daonya sendiri untuk berhadapan dengannya. Jika seseorang dapat menyatukan daonya dengan Heavenly Dao, maka itu berarti ia telah berhasil melangkah ke tingkat tertinggi. Luo Qingyu menjelaskan dengan tenang bahwa menapaki jalan menuju Emperor bukanlah hal yang mudah. Jalan itu penuh bahaya dan kekejaman, karena dalam satu zaman, hanya ada satu kuasi Emperor yang dapat benar-benar menembus dan menjadi Emperor. Siapapun yang ingin bersaing untuk mendapatkan dao menuju keagungan itu harus berani mempertaruhkan segalanya. Jika berhasil, maka ia akan menjadi Great Emperor yang berdiri di langit ke-9, tak terkalahkan di antara bintang-bintang, dan memandang rendah dunia fana. Namun jika gagal, maka tubuh akan hancur, daonya pun akan lenyap, dan bahkan daonya sendiri akan menjadi nutrisi bagi dao para calon Emperor berikutnya. Chu Xiu mendengarkan penjelasan itu seperti orang yang tersesat dalam kabut. Ia menyadari bahwa tingkat kultivasinya masih terlalu rendah untuk memahami makna dalam kata-kata itu, namun tetap ia mengingat setiap kalimat yang diucapkan Sister Luo dengan hati-hati. Setelah diam beberapa saat, ia bertanya apakah Sister Luo pernah bersaing dalam perebutan dao untuk menjadi Emperor? Sister Luo terdiam lama sebelum menggeleng dan tersenyum pahit. Ia berkata bahwa pada masanya, ada terlalu banyak kultivator kuat dari klan Demon. Meskipun dirinya termasuk yang tangguh, tetapi dibandingkan mereka, kekuatannya tak seberapa. Ia akhirnya memilih menyerah dalam persaingan dan menyegel dirinya sendiri. Ia masih ingat bahwa yang akhirnya menjadi Emperor adalah seekor butterfly demon dari Yingyu di Mountain, sosok yang begitu kuat hingga hampir tak tertandingi. Pada masa itu, tidak lebih dari 2 orang yang mampu menahan kekuatannya, dan jika duel 1 lawan 1 melawannya, mungkin sudah kalah dalam 10 jurus. Mendengar hal itu, Chu Xiu benar-benar terkejut. Bahkan Sister Luo yang begitu hebat pun mengaku tak sanggup menandingi sosok tersebut. Ia menyadari betapa luar biasanya zaman dahulu. Benua desolat Ancient Sky Profound Continent dipenuhi para jenius, monster, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia tidak ikut dalam era besar itu, ia tidak menyesal. Sebaliknya, ia tampak tenang dan bijak, memancarkan aura seorang daois sejati yang telah melampaui keterikatan. Chu Xiu menatapnya dengan kekaguman dan sedikit rasa iri. Ia bertanya-tanya apakah di masa itu pernah ada benih kekuatan ilahi tingkat Emperor. Mendengar itu, Luo Qingyu justru tertawa ringan dan berkata bahwa benih kekuatan ilahi tingkat Emperor tidak pernah ada. Bahkan butterfly demon yang sekuat itu hanya mampu menumbuhkan benih kekuatan tingkat divine. Mata Chu Xiu sedikit bergerak. Ia kemudian bertanya, jika seseorang mampu menumbuhkan 5 elemen dan 9 sumber sekaligus lalu menyatukannya, apa yang akan terjadi? Luo Qingyu menjawab dengan pasti bahwa hasilnya tetap akan berada pada tingkat divine. Ia menambahkan bahwa butterfly demon di masa lalu pun melakukan hal yang sama, dan itulah yang membuatnya begitu perkasa. Sister Luo lalu menarik hidung Chu Xiu dengan ekspresi menggoda. Ia berkata bahwa meskipun Chu Xiu belum bisa dibandingkan dengan para monster dari era itu, ia tidak boleh berkecil hati. Di zaman ini, ia adalah orang paling istimewa, dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia benar-benar bisa menjadi Emperor. Chu Xiu tersenyum nakal, menggenggam lembut tangan Sister Luo tanpa memedulikan keberadaan Mo Feiyan di samping mereka. Jemarinya menyentuh tangan Sister Luo dengan ringan, lalu ia berkata sambil tersenyum licik bahwa Sister Luo memang tajam melihat, karena hanya dengan sekali pandang sudah tahu bahwa dirinya memiliki potensi Great Emperor. Mo Feiyan yang melihatnya langsung merasa gugup dan memerah. Ia berpikir dengan nada tak percaya karena Holy Sun berani bersikap seperti itu pada seorang kuasi Emperor. Namun yang mengejutkan, Luo Qingyu tidak marah. Justru senyumnya semakin manis, dan dengan ujung jarinya, ia menggores lembut telapak tangan Chu Xiu. Bulu matanya bergetar, matanya tampak menggoda seperti benang sutra, lalu ia berbisik bahwa jika demikian, maka ia akan mengikuti Chu Xiu di masa depan. Jika mereka berhasil masuk ke tempat itu, maka sister ini akan mendapatkan keberuntungan besar. Chu Xiu hanya bisa tersenyum kaku di dalam hati, menyadari bahwa ia hampir terjebak dalam pesona perempuan itu. Tidak jauh dari sana, Holy Doctor dari Yaochi melihat kedekatan antara Chu Xiu dan Luo Qingyu. Raut wajahnya berubah lembut namun sedih,
disertai sedikit rasa cemburu. Ia bergumam pelan dalam hati bahwa ia sendiri sudah berjanji akan berjalan bersama Chu Xiu setelah kultivasi selesai. Setelah melihat Feng Yao, Chu Xiu segera berdiri dan berpamitan. Ia berkata agar kedua sister-nya beristirahat lebih awal karena ada hal lain yang harus ia lakukan malam itu. Luo Qingyu hanya tersenyum menggoda dan menjawab bahwa kalau begitu, semoga malam ini Chu Xiu bekerja keras dan melahirkan seorang anak berbakat dengan tubuh suci surgawi. Mendengar ucapan itu, wajah Chu Xiu langsung kaku. Ia sadar bahwa tak ada satupun tindakannya yang bisa luput dari pengamatan Sister Luo. Feng Yao yang berada tak jauh dari sana pun ikut memerah malu. Beberapa saat kemudian, di taman bunga belakang Taisu Residence, Chu Xiu berjalan perlahan bersama Feng Yao di bawah sinar bulan. Ia menatap lembut dan berkata bahwa dirinya selalu memiliki satu keinginan. Holy Doctor itu menoleh pelan dan bertanya dengan suara halus apa keinginan tersebut. Chu Xiu mendekat sedikit dan berbicara dengan nada lembut, mengatakan bahwa ia ingin melihat wajah di balik cadar yang selalu menutupi wajahnya. Feng Yao tidak marah mendengar permintaan itu. Ia menatapnya dengan mata setenang air, lalu menjelaskan bahwa menurut aturan Yaochi Holy Land, cadar seorang Holy Doctor tidak boleh dilepas sembarangan, karena siapapun yang melepasnya akan secara otomatis menjadi pasangan daonya. Chu Xiu terkejut, menghela nafas dan menjawab bahwa kalau begitu, sebaiknya ia tak memaksakan diri. Namun ucapan itu justru membuat Feng Yao itu terdiam dan terlihat bingung. Ia bertanya dengan lirih, mengapa? Chu Xiu menatapnya heran, tidak mengerti maksudnya. Dengan sedikit keberanian, Feng Yao berkata dengan nada pelan, bahwa di sekeliling Chu Xiu ada begitu banyak perempuan. Tapi mengapa ia tak pernah menyentuh dirinya? Setelah ditanya pertanyaan yang cukup berbahaya oleh Holy Doctor, Chu Xiu menampilkan senyum samar di wajahnya. Ia menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena para wanita dari Yaochi Holy Land memiliki aura suci yang terlalu kuat, sehingga membuatnya tidak tega untuk mengotori. Mendengar penjelasan tersebut, Feng Yao terdiam tanpa kata. Chu Xiu kemudian mengusulkan ide yang cukup berani, mengajaknya pergi ke tempat bernama Fireless Tower agar dapat memperluas wawasan dan memperoleh sedikit pengalaman baru. Feng Yao menjadi penasaran ketika mendengar nama tempat yang asing tersebut, dan menanyakan apakah Fireless Tower adalah tempat yang layak dikunjungi. Chu Xiu hanya menjawab dengan nada datar, menyatakan bahwa seseorang yang hidup di dunia ini seharusnya berani mencoba dan mengalami berbagai hal. Setelah mendengar kata-kata itu, sang gadis akhirnya mengangguk, menyetujui usulan tersebut. Ia hanya berkata bahwa ia perlu mengganti pakaian terlebih dahulu, dan pemuda itu pun menunggu di luar ruangan. Sementara Chu Xiu menunggu, Ye Hongyu datang menghampirinya. Ia mengabarkan bahwa pelaku pencurian di Finestone belum ditemukan, namun ia berjanji akan menanggung seluruh kerugian. Chu Xiu menanggapi dengan tenang bahwa tidak perlu melakukan itu, karena apa yang hilang dapat ia peroleh kembali nanti. Ye Hongyu memegang bahu Chu Xiu dengan nada persaudaraan. Ia lalu memberitahu kabar lain, bahwa Holisan dari Yao Guang sedang mengejar Holy Doctor dari Yaochi menuju kota Shangjing. Selain itu, beredar juga rumor bahwa Holisan tersebut menemukan Do Secret Technique di ruang tersembunyi di Gunung Qihuang, benua tengah. Mendengar hal itu, Chu Xiu menampilkan senyum samar. Ia teringat bahwa beberapa waktu lalu dirinya menemukan kepingan giok yang tampaknya memiliki hubungan dengan teknik rahasia tersebut. Tak lama kemudian, Holy Doctor yang tadi ia tunggu keluar dari kamar dengan penampilan baru. Feng Yao berkata bahwa ia sudah siap untuk berangkat. Ye Hongyu melihat gadis muda yang menutupi sebagian wajahnya dan bertanya-tanya siapa dia. Chu Xiu menjelaskan bahwa gadis itu adalah teman lamanya, dan mereka akan pergi bersama ke Fireless Tower. Ye Hongyu menolak dengan sopan ketika diajak ikut, mengatakan bahwa ia tak ingin mengganggu. Saat keduanya pergi, ia hanya bisa menghela napas pelan, mengagumi selera unik Chu Xiu yang tampaknya menyukai gadis-gadis berkarakter lembut dan tertutup. Beberapa saat kemudian, Chu Xiu dan Holy Doctor itu pun tiba di Fireless Tower, tempat di mana beberapa penari muda sedang menampilkan tarian indah untuk menghibur para tamu yang datang. Chu Xiu dan Holy Doctor itu duduk di kursi tengah sambil menikmati teh hangat. Chu Xiu dengan santai menanyakan pendapatnya tentang tempat tersebut. Gadis itu menunduk malu, pipinya bersemu merah, namun tak langsung menjawab. Melihat sikapnya yang canggung, Chu Xiu hanya tersenyum dan memintanya untuk duduk lebih dekat. Chu Xiu kemudian bertanya apakah Holy Doctor tersebut bisa menari. Gadis itu menjawab pelan bahwa dirinya hanya mengetahui sedikit, dan tariannya tidak seindah para penari di hadapan mereka. Chu Xiu memandang ke arah para penari itu, lalu kembali melihat gadis di sampingnya, memperhatikan bagaimana wajahnya memerah karena gugup. Ia menyadari bahwa gadis suci dari Yaochi itu masih polos dan belum terbiasa dengan kedekatan semacam ini.
Dalam hatinya, Chu Xiu berpikir bahwa pengalaman dan pengetahuan tentang dunia luar mungkin hal yang perlu ia pelajari agar bisa menghadapi dunia yang lebih luas. Chu Xiu kemudian dengan wajah bejat menggerakkan tangannya ke sana dan kemari membuat Holy Doctor seperti sedang di pemandian air panas. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan Peerless Tower. Namun baru saja melangkah keluar, dua orang muncul dan menghadang mereka. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Yao Guang Holy Land, sementara yang satunya lagi adalah Holy Sun dari Yao Guang. Chu Xiu bersikap sopan, menyapa mereka dengan nada tenang. Namun Yao Guang Holy Sun segera mengenali gadis di sampingnya. Ia menatapnya dengan tatapan terkejut dan berkata bahwa sudah 2 tahun sejak pertemuan terakhir mereka, serta memuji penampilan Feng Yao yang tampak semakin anggun. Chu Xiu merasa kesal karena orang itu berbicara seolah tidak menganggapnya ada di sana. Namun ia tetap menahan diri dan menatap dengan tenang. Holy Sun Yao Guang itu kemudian menanyakan alasan Holy Doctor berada di tempat seperti Peerless Tower. Dengan suara pelan, gadis itu menjawab bahwa ia datang untuk menemani Chu Xiu. Ucapan itu membuat Yao Guang Holy Sun terdiam, sementara rekannya dengan nada tajam menegur Chu Xiu karena membawa Holy Doctor dari Yaochi ke tempat yang dianggap tidak pantas bagi seorang wanita suci. Namun Chu Xiu hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ia bertanya apakah mereka tidak senang melihat dia dan Holy Doctor berdua di tempat itu. Suasana sempat menegang, hingga akhirnya Yao Guang Holy Sun mengubah topik dan mengundang Holy Doctor tersebut untuk menghadiri pertemuan di Moon Lake yang akan diadakan dalam waktu dekat. Gadis itu dengan lembut menjawab bahwa dirinya akan datang hanya jika Chu Xiu juga hadir. Mendengar itu, Yao Guang Holy Sun terpaksa tersenyum dan berpamitan, namun dalam hatinya menyimpan rasa tidak senang terhadap Chu Xiu. Setelah mereka pergi, suasana kembali tenang. Feng Yao dengan jujur mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia berinteraksi begitu dekat dengan seorang pria, sehingga ia masih merasa canggung. Chu Xiu menatapnya lembut dan menenangkan agar tidak perlu merasa khawatir. Beberapa saat kemudian, gadis itu menatapnya serius dan bertanya apakah Chu Xiu memiliki perasaan tidak suka terhadap Yao Guang Holy Sun karena dirinya. Ia bertanya dengan nada menggoda apakah Chu Xiu merasa cemburu. Pemuda itu tersenyum, menyentuh dahinya dengan ringan, dan berkata agar tidak berpikir aneh-aneh. Namun sebelum keheningan kembali menyelimuti, gadis itu mengajukan pertanyaan terakhir dengan suara lembut namun tegas, kapan Chu Xiu akan bersedia menerimanya sepenuhnya ke dalam hidupnya. Chu Xiu menampilkan senyum licik saat menjawab pertanyaan dari Feng Yao. Ia berkata dengan nada menggoda bahwa jika seseorang sudah mengerahkan segalanya, maka hasilnya akan datang dengan sendirinya. Mendengar itu, wajah sang gadis memerah malu. Chu Xiu kemudian menoleh ke arah lain sambil berkata bahwa langit sudah mulai gelap, dan mereka sebaiknya kembali ke kedutaan. Feng Yao bertanya dengan penasaran mengenai rencana Chu Xiu beberapa hari ke depan. Chu Xiu menjawab santai bahwa ia hanya ingin beristirahat dan kemudian akan melakukan kultivasi tertutup. 20 hari kemudian, di kedutaan Taisu, setelah masa kultivasinya berakhir, Chu Xiu keluar dari ruangan dan menarik napas dalam-dalam menikmati udara segar. Ia mengeluh bahwa pengeluaran energi selama kultivasi terlalu besar dan memikirkan cara untuk memperoleh lebih banyak Divine Stone. Ia mempertimbangkan untuk pergi ke tembok besar abis surgawi dan membasmi iblis, agar bisa secara terbuka mengumpulkan bahan untuk memurnikan Divine Stone. Saat itu, seorang gadis datang memberi kabar bahwa Master Yun Xiapik telah kembali 3 hari yang lalu. Karena Chu Xiu sedang dalam pengasingan, gadis itu tidak berani mengganggunya. Chu Xiu mengangguk dan merasa gembira mendengar bahwa istrinya telah kembali. Di menara pusat kedutaan Taisu, Qi Mengdie muncul. Chu Xiu berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa seharusnya ia tidak datang. Qi Mengdie menjawab dengan lembut namun tegas, menanyakan alasan mengapa ia tidak boleh datang, dan apakah Chu Xiu takut padanya. Ia terlihat masih sama cantiknya seperti dulu, meskipun kini tampak sedikit lebih kurus. Chu Xiu berbalik dan berbicara dengan tulus bahwa jika Master ingin menghukumnya, ia tidak akan melawan. Ia hanya khawatir Master akan bersedih saat melihatnya, dan jika Master bersedih, dirinya pun akan lebih sedih lagi. Qi Mengdie memalingkan wajah, mencoba menahan emosinya. Ia berkata bahwa ucapan itu terlalu berlebihan. Melihat itu, Chu Xiu melangkah mendekat dan dengan lembut memeluk bahunya. Ia menenangkan sang master dengan berkata bahwa kesedihan master juga akan menjadi kesedihannya. Qi Mengdie sempat berusaha menahan diri, namun rasa rindu yang lama terpendam membuat suasana menjadi hening dan penuh emosi. Chu Xiu memanggilnya dengan panggilan hormat, Master, sementara Qi Mengdie hanya bisa menunduk, menyebutnya sebagai murid bejat namun tanpa nada marah yang nyata. Dalam diam, keduanya menyadari bahwa meski telah berpisah lama,
Ikatan antara master dan murid itu masih belum benar-benar terputus. Chu Xiu membantu Qi Mengdie meninjau kembali latihan bercocok tanam teknik 1000 bayangan, dan cara menggunakan cangkul dengan tepat. Tenggelam dalam suasana hangat penuh perasaan. Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan di atas gedung, Sister Luo sedang memperhatikan segalanya. Sister Luo tengah menikmati permen buah sambil menghela napas pelan. Dalam hatinya ia berkomentar bahwa pria kecil Chu Xiu memang luar biasa. Hanya dengan beberapa kalimat saja, ia sudah mampu membuat sang master bertekuk lutut. Ia lalu berpikir heran, mengapa semua wanita yang disukai Chu Xiu selalu lebih tua darinya. Saat menyadari hal itu, wajahnya sedikit memerah. Ia mulai berpikir bahwa mungkin dirinya juga termasuk dalam incaran pria kecil itu. Senyum bejat muncul dan ia sempat memikirkan apa yang harus dilakukannya, sambil tetap menonton pertunjukan antara master dan murid. Malam itu, Chu Xiu dan Qi Mengdie berbincang panjang tentang seni kultivasi, memperdalam teknik dan pengetahuan yang telah mereka kuasai. Setelah seharian penuh berdiskusi, keduanya akhirnya kelelahan dan tertidur di ruang latihan. Saat fajar menyingsing, Qi Mengdie terbangun lebih dulu. Ia melihat tangan Chu Xiu masih menindih perutnya. Dengan suara lembut ia menegur agar sang murid melepaskannya. Namun Chu Xiu, yang masih setengah tertidur, hanya tersenyum dan berkata bahwa hal itu tidak mengganggu apapun. Qi Mengdie memalingkan wajah, setengah malu dan setengah kesal, sambil bergumam bahwa muridnya benar-benar tidak tahu sopan santun. Chu Xiu menanggapinya dengan kata-kata manis dan tulus, mengatakan bahwa ia menghormati dan sangat berbakti pada masternya kemudian mencium lembut tangan sang master. Qi Mengdie menarik tangannya dengan cepat, mencoba menyembunyikan rasa malunya, lalu berkata dengan datar bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa dengan murid bejatnya itu. Sementara itu, di atas menara, Sister Luo yang masih mengamati dari kejauhan hanya bisa menggeleng dan tersenyum. Dalam hati ia berbisik bahwa pria kecil itu memang pandai meluluhkan hati wanita. Ia kemudian beranjak pergi, tak sanggup lagi menahan campuran rasa kagum dan jengkel yang memenuhi dadanya. Tak lama setelah itu, Chu Xiu menyajikan teh untuk Qi Mengdie dengan penuh hormat. Ia memuji kemajuan kultivasi sang master yang kini telah meningkat pesat, meskipun belum menembus tingkat kelima dari ranah Great Saint. Dengan nada bercanda ia bertanya apakah Qi Mengdie datang karena merindukan murid gagah, tampan dan beraninya. Qi Mengdie menyesap tehnya dan menjawab tenang bahwa kali ini ia akan meninggalkan Holy Land, ada misi penting yang harus dijalankan. Ia menjelaskan bahwa tempat rahasia di Middle Earth yang baru ditemukan berkaitan dengan Do Secret Technique, salah satu dari Nine Secrets legendaris. Qi Mengdie menambahkan bahwa langit besar di benua itu kembali bergejolak. Bukan hanya wilayah umat manusia, bahkan kekuatan besar dari ras iblis pun mulai bergerak. Mendengar hal itu, Chu Xiu mengusap dagunya dan bertanya apakah para Great Saint juga akan ikut dalam persaingan tersebut. Qi Mengdie mengangguk pelan. Ia menjelaskan bahwa bahkan tingkat Saint King mungkin akan turun tangan. Saat ini, banyak hal sedang terjadi. Holy Lord mereka menderita luka berat dan belum pulih sepenuhnya, membuat umat manusia berada di posisi lemah di bawah tekanan ras demon. Untuk sementara, mereka terpaksa memilih menahan diri dan menghindari konflik langsung. Chu Xiu lalu bertanya apakah hal itu berarti ras demon juga berniat datang ke Gunung Chen. Qi Mengdie menjawab dengan pandangan serius bahwa dirinya memang memiliki kekhawatiran tersebut. Chu Xiu menyadari bahwa dengan kekuatannya yang baru mencapai tingkat Dao Palace, ikut bersaing untuk mendapatkan Do Secret Technique melawan ras demon dan Great Saint dari pihak manusia adalah tugas yang amat berat. Qi Mengdie mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan. Ia teringat perkataan Elder Mo bahwa Nona Luo Qingyu berada pada tingkat kuasi emperor. Chu Xiu menjawab bahwa memang kultivasi Sister Luo adalah kuasi emperor, tapi saat ini kekuatannya ditekan oleh hukum langit dan hanya berada setengah langkah kuasi emperor. Qi Mengdie meminta Chu Xiu agar bisa meyakinkan Sister Luo membantu jika ras demon benar-benar menyerang Taisu Holy Land. Meski Qi Mengdie merasa berat meminta bantuan pihak lain, ia akhirnya memutuskan bahwa demi keselamatan umat manusia, hal itu harus dilakukan. Dengan adanya kuasi emperor yang turun tangan, mungkin bencana besar ini masih bisa diubah menjadi keselamatan. Malam itu, di Menara Taisu, suasana tampak tenang dan penuh cahaya rembulan. Di dalam menara, Chu Xiu sedang menggenggam tangan Qi Mengdie sambil menjawab pertanyaan dari masternya. Ia menjelaskan bahwa Sister Luo telah berjanji untuk turun tangan membantunya bila ia membutuhkannya. Melihat cara Chu Xiu menyebut nama Sister Luo dengan nada akrab, Qi Mengdie merasa sedikit cemburu, mengatakan bahwa Chu Xiu memiliki banyak sekali sister. Chu Xiu berkata bahwa mereka hanyalah sister, dan istrinya hanyalah satu yaitu masternya.
Qi Mengdie menarik tangannya dengan cepat, sedangkan Chushu hanya tersenyum berusaha menenangkan suasana. Namun, Qi Mengdie masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tidak lama kemudian, Qi Mengdie mengalihkan pembicaraan dan menanyakan tentang kemampuan seorang kuasi-emperor melawan Pik Sen King yang memegang senjata kaisar. Chushu menjawab dengan tenang, menyarankan agar Taisu Tower dipinjamkan kepada Sister Luo, sebab dengan tingkat kultivasinya dan ditambah senjata kaisar, Sister Luo pasti mampu menyapu bersih semua musuh. Mendengar itu, rasa penasaran Qi Mengdie bangkit. Ia menatap Chushu dengan rasa ingin tahu yang dalam. Chushu lalu membisikkan rencana rahasianya kepadanya, menjelaskan setiap langkah dengan rinci. Menurut rencana itu, bila mereka menyebarkan kabar bahwa orang misterius yang menghancurkan keluarga Ouyang di wilayah timur adalah Taisu Holison, para demon pasti tidak akan tinggal diam. Qi Mengdie tampak khawatir. Ia mengingatkan bahwa tindakan seperti itu bisa membuat Chushu menjadi sasaran semua pihak, sama seperti nasib Yao Guang Holison sebelumnya. Namun, Chushu menjawab dengan keyakinan penuh bahwa ini hanyalah langkah terakhir bila semua jalan tertutup, dan ia masih memiliki banyak cara lain. Untuk mengatasinya, setelah itu, ia menenangkan Qi Mengdie dan mengatakan bahwa perjalanan mereka menuju wilayah tengah akan sangat berbahaya. Untuk berjaga-jaga, ia akan mewariskan sebagian zeh sekret teknik kepadanya. Qi Mengdie sangat terkejut mendengar hal itu, sebab teknik tersebut adalah salah satu rahasia tertinggi. Ia menatap Chushu dengan rasa tidak percaya, namun juga bahagia karena tahu betapa berharganya kepercayaan itu. Chushu kemudian menjelaskan bahwa teknik itu tidak mudah dipindahkan seluruhnya, sebab perbedaan tingkat kultivasi membuat penanaman jejak dao sulit dilakukan. Ia memintanya untuk menenangkan pikiran dan menyalurkan kesadaran ke dalam dao palace miliknya agar prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Qi Mengdie akhirnya menuruti permintaan itu. Di dalam Dao Palace, wujud Chushu yang tampak seperti demonik Chu mulai mengarahkan proses pemindahan. Meskipun hanya separuh rahasia teknik yang berhasil diturunkan, Qi Mengdie tetap merasa puas. Walau separuh saja, efek dari zah sekret teknik sudah sangat menakjubkan. Setelah itu, Chushu memandang sekeliling yang diterangi cahaya bulan dan angin malam yang lembut. Ia memuji keindahan malam itu, mengatakan bahwa suasananya terlalu indah untuk dilewatkan begitu saja. Qi Mengdie yang menyadari maksud tersembunyi murid bejat memaki Chushu untuk menjauh, tetapi tidak menolak kehangatan Chushu. Mereka berdua sibuk berkeringat selama 2 jam. Setelah keduanya terlelah, mereka merebahkan tubuh dengan napas tidak teratur. Qi Mengdie sulit mempercayai bahwa dengan 2 jam bercocok tanam di Dao Palace milik murid bejat, Mengdie merasa kultivasinya meningkat lebih pesat daripada ratusan tahun memahami hukum langit dan bumi. Tidak lama kemudian, Qi Mengdie merasakan sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Ia terbangun dan memberitahu Chushu bahwa ia akan melakukan terobosan kultivasi. Sebuah gelombang cahaya putih mengelilinginya menandakan bahwa ia akan melampaui sebuah tribulasi. Ia meminta agar urusan lain ditunda sampai ia kembali. Chushu juga terkejut menyadari efek luar biasa dari bercocok tanam bersama di dalam Dao Palace-nya. 3 hari kemudian di atas langit, sebuah kendaraan milik Taisu Holy Land terbang melintas. Orang-orang di bawah menengadah dan bersuara kagum. Kabar tentang munculnya alam rahasia di Gunung Qihuang yang berkaitan dengan zah sekret teknik telah tersebar dan tampaknya Taisu mengerahkan kekuatan besar. Seketika setelah itu, sekelompok orang datang menyambut Chushu. 4 orang berkumpul, lalu memberi hormat kepada Chushu dengan menyebutnya Holy Son. Chushu menyambut kedatangan mereka dengan ramah, mengundang mereka masuk untuk beristirahat karena ruangan sudah disiapkan. Seorang perempuan cantik maju dan menepuk bahu Chushu. Ia adalah Elder Liu Shui, pimpinan Tianjian Peak, yang menyatakan rasa bangga karena melihat peningkatan kultivasi Chushu dan memuji berkah yang diterimanya. Chushu membalas dengan canda ringan dan menyapa Ye Fan yang juga datang dan memberi hormat. Ia meminta Ye Fan tidak terlalu bersikap formal, menyatakan bahwa hubungan mereka tak berubah. Melihat keakraban antara Liu Shui dan Chushu, Qi Mengdie memperingatkan Liu Shui agar menjauhi dari muridnya. Liu Shui tidak gentar dan menantang, meremehkan kemampuan Qi Mengdie yang meningkat, lalu menyatakan niat untuk mengajak Chushu bercocok tanam secara pribadi malam itu demi menguji batas kesabarannya. Ucapan itu membuat Qi Mengdie marah. Ia menegaskan bahwa Liu Shui tak tahu malu.
Liu Shui lalu mengungkit masa lalu bagaimana ia membunuh pak iyahnya demi harta. Namun Qi Mengdie menegaskan bahwa saat itu, platform ilahi Master Liu Shui diserang oleh demon, dan ia diminta untuk mengakhiri hidup Master Liu Shui sehingga dirinya tidak diambil alih oleh demon. Perdebatan menghangat karena kedua pihak tetap pada argumen masing-masing. Saat suasana memanas, Elder Tenzing tiba membawa sebuah kotak berisi buah peri yang sangat berharga. Ia hendak mempersembahkan buah itu kepada Qi Mengdie sebagai hadiah. Qi Mengdie sempat melirik pada Chu Shu, khawatir kalau Chu Shu akan cemburu melihat dirinya menerima hadiah dari orang lain. Qi Mengdie menilai buah semahal apapun tak sebanding dengan manfaat bercocok tanam bersama murid bejat. Untuk itu, ia menolak pemberian tersebut dengan halus, menyatakan bahwa buah itu terlalu berharga. Elder Tenzing merasa canggung dan segera mengalihkan pembicaraan kepada topik yang lebih penting, yaitu alam rahasia yang baru muncul. Qi Mengdie akhirnya setuju untuk menunda perselisihan dan memusatkan perhatian pada pembahasan besar tentang realm rahasia itu. Dari jauhan, suara master mengingatkan dengan nada tegas agar Chu Shu segera masuk haula utama. Merasa mendapatkan perintah halus itu, Chu Shu berpamitan kepada Ye Fan dengan santai, meyakinkan bahwa mereka akan bertemu lagi. Sebelum pergi, Qi Mengdie memberikan peringatan penuh kepedulian tentang bahaya yang mungkin ada di Gunung Qihuang dan menasehati agar ia berhati-hati dan tidak sampai terperangkap jebakan musuh. Chu Shu merespons dengan ringan bahwa ia akan sangat waspada selama perjalanan ke Qihuang Mount dan berterima kasih karena masternya telah khawatir tentang dirinya. Qi Sundare menoleh dan membantah bahwa ia tidak khawatir sama sekali. Ia hanya merasa akan kerepotan jika murid bejat tewas di luar dan ia harus mengambil bangkainya. Chu Shu dengan penuh senyum berjalan melewati istri pertama dan dengan tangan jahilnya mencubit bagian belakang Qi Mengdie, membuatnya kaget dan wajahnya memerah. 7 hari kemudian, di benua tengah, tepatnya di Gunung Qihuang, deretan pegunungan menjulang tinggi menembus awan setinggi puluhan ribu kaki. Saat ini, ribuan makhluk telah berkumpul di atas sebuah lapangan batu luas. Jumlahnya lebih dari 10.000 orang, terdiri dari manusia, iblis, dan kaum monster. Mereka terbagi menjadi beberapa faksi, masing-masing berdiri di sisi berbeda. Para monster berkata dengan nada sombong, "Klan monster harus mendapatkan Dou Secret Technique." Dibalas oleh ras manusia. Iblis makin lama makin arogan. Bagaimana mungkin kita ras manusia membiarkan Dou Secret Technique jatuh ke tangan mereka? Sementara itu, Chu Xi menggenggam erat giok yang ada di tangannya. Di sampingnya, Ye Hongyu dan Holy Daughter Feng Yao juga sedang bersiap untuk memasuki Secret Realm. Giok ini dengan tulisan Dou yang terukir di atasnya memang luar biasa. Sejak aku mendekati tempat ini, aku sudah merasakan sesuatu. Ternyata di dalamnya tersimpan seluruh informasi tentang Secret Realm ini. Tak salah lagi, ini adalah kunci menuju Secret Realm. Ia tertawa kecil. Menarik sekali. Kalian semua sedang berjuang menembus ujian, sementara aku tinggal membuka cheat-nya. Ini benar-benar menarik. Setelah itu, altar menuju Secret Realm di depan Chu Shu mulai terbuka. Semua orang menatap ke arah pusat panggung batu tempat altar itu berdiri. Di atas altar seluas beberapa meter persegi, terlihat gelombang ruang yang terbuka sedikit demi sedikit. Samar-samar terpancar pesona Dao dari dalamnya. Secret Realm telah terbuka. Melalui celah itu, Chu Xi melihat sesuatu yang membuat matanya menyipit tajam. Di dalam Secret Realm itu terdapat banyak patung batu yang berdiri tegak tak terhitung jumlahnya. Ketika semua orang masih menatap dengan waspada, seorang Great Saint dari klan iblis melangkah maju dengan congkak. "Biar aku coba." Ia mengangkat senjata raksasa dan menghantam dari atas dengan kekuatan penuh. Namun tak ada hasil. Tubuhnya justru terpental keras ke belakang. "Aduh, ini keras sekali!" Melihat Great Saint iblis itu terhempas dan tergeletak, kerumunan pun mulai bergumam. Bukankah dia seorang Great Saint? Kenapa tidak bisa masuk ke Secret Realm? Bahkan Great Saint pun gagal. Bagaimana mungkin? Saat itu Chu Shu melangkah maju dan menjelaskan dengan tenang. Wanita iblis itu berada di alam Great Saint, jadi wajar saja ia tidak bisa masuk. Ada penekanan Dao Agung di sini.
hanya yang berada di bawah tingkat Lesser Saint yang bisa masuk. Hal sesederhana ini saja kalian tidak mengerti. Aku tidak tahu apa gunanya kalian berebut masuk seperti ini. Setelah mengatakan itu, Chu Xiu bersama Ye Hongyu dan Feng Yao melangkah santai memasuki celah Secret Realm. Baru setelah mereka bertiga masuk, para iblis benar-benar percaya bahwa ucapan Chu Xiu tadi memang benar, bahwa penekanan Dao Agung itulah yang halangi para Great Saint. Pada saat yang sama, Chimengdiai mengirimkan pesan lewat transmisi suara. Chu Xiu, giok itu jangan pernah kau perlihatkan. Di sini terlalu banyak iblis. Jika mereka menyerangmu bersama-sama, bahkan istrimu ini takkan bisa melindungimu. Chu Xiu menjawab dengan tenang. Aku tahu. Aku memiliki rahasia lintasan dengan kecepatan tiada banding di dunia ini. Kau tak perlu khawatir. Chu Xiu kemudian berkata pada masternya, tempat ini sangat berbahaya. Saranku agar para murid lain tidak ikut masuk dan mengambil resiko. Istrinya memelototinya dan menjawab dingin. Tak perlu kau ingatkan, aku akan memberitahu mereka. Di dalam sana, hidup dan mati tergantung nasib masing-masing. Biarkan mereka memilih sendiri. Di sisi lain, para iblis yang tak sabar ingin mendapatkan keuntungan lebih dulu, segera berteriak penuh semangat. Klan iblis, ikut aku, majulah! Namun baru saja mereka menerobos masuk, patung batu raksasa di dalam Secret Realm mulai bereaksi. Patung yang sebelumnya diam, tiba-tiba memancarkan cahaya merah dari kedua matanya. Dengan gemuruh berat, ia mengangkat pedang besarnya, siap membantai para penyusup. Sekejap kemudian, pertempuran hidup dan mati pun pecah. Para iblis dihantam tanpa ampun oleh patung batu pemimpin itu. Teriakan tragis menggema di seluruh Secret Realm. Ratusan iblis hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Patung-patung lain yang tadinya tak bergerak juga mulai menyala dengan cahaya merah di mata mereka. Semuanya bangkit sekaligus. Melihat pemandangan itu, ras manusia di dekat pintu masuk membeku takutan. Tak seorang pun berani bergerak. Wajah mereka pucat pasi. Beberapa yang penakut sudah kehilangan semangat dan berkata mereka seharusnya tidak masuk ke Secret Realm. Celaka, andai tahu begini aku tak akan datang. Tempat terkutuk ini adalah ladang pembantaian tanpa jalan pulang. Feng Yao kemudian bertanya ke Chu Xiu. Holy Son, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu punya cara untuk melewati rintangan ini? Chu Xiu menjawab tenang. Ujian ini hanya bisa dilewati dengan menerobos ke depan. Pada saat yang sama, Yao Guang Holy Son dari belakang berkata kepada Feng Yao, Miss Feng Yao, bergabunglah dengan kami. Jumlah kami lebih banyak daripada yang dikirim oleh Taisu Holy Land. Chu Xiu sempat mengerenyit. Orang ini lagi. Namun sebelum ia menanggapi, Feng Yao menggenggam tangan Chu Xiu dan menjawab sopan, terima kasih atas niat baikmu, Holy Son Yao Guang, tapi aku sudah memilih Holy Son dari Taisu Holy Land. Aku tidak akan mengubah pilihanku dengan mudah. Holy Son Yao Guang hanya bisa menahan kesal, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Lalu Divine Son bernama Man Long dari suku barbar membuka mulutnya dengan nada jengkel. Kenapa manusia masih membicarakan tentang romantisme di saat seperti ini? Bertele-tele seperti ini tidak ada gunanya. Lebih baik kita bekerja sama dan menerobos bersama. Begitu kata-kata itu selesai, Man Long langsung melesat ke depan. Kita tak punya pilihan lain, ikuti aku. Chu Xiu pun ikut terbang menyusul menembus barisan patung batu bermata merah yang siap menyambut mereka. Dengan keberanian besar, Chu Xiu meninju patung pemimpin dengan kekuatan penuh. Bang! Patung itu hancur berkeping-keping, pecahannya berhamburan ke segala arah. Tubuh suci Chu Xiu yang egah memancarkan kekuatan tak tertandingi, menekan segala sesuatu. Meskipun jumlah patung sangat banyak dan kekuatannya besar, setiap kali mereka mendekat, kekuatan mereka akan melemah beberapa tingkat oleh tekanan tubuh suci Chu Xiu. Sementara itu, Feng Yao yang memiliki tubuh bawaan innate Dao Body bergerak dengan anggun selaras dengan kekuatan Dao Agung. Segala macam teknik dan kekuatan surgawi mengalir darinya tanpa henti, menahan serangan patung-patung dan membantu Chu Xiu dengan luar biasa. Chu Xiu melayang ke depan lagi, melepaskan satu tinju dahsyat yang menghancurkan seluruh patung batu di hadapannya. Dari luar Secret Realm, Yao Qi Holy Lord menatap pemandangan itu dan tertawa ringan. Hahaha, lihatlah betapa serasinya Holy Son kalian dengan Holy Daughter kami. Ancient Holy Body dan Innate Dao Body, pasangan yang sempurna. Master Chimengdiai hanya menaikkan alis tanpa menjawab. Namun beberapa saat kemudian, ia tersenyum tipis.
Rupanya murid keras kepala ini memang punya kemampuan. Bukankah itu karena aku mendidiknya dengan baik? Di tengah pertarungan, Chusyu menoleh kepada Feng Yao dengan nada khawatir. Feng Yao, kau tidak apa-apa? Masih sanggup? Feng Yao menjawab mantap. Aku baik-baik saja, aku masih bisa bertarung. Tenangkan hatimu, habisi musuhmu. Aku akan melindungi para murid. Chusyu mengangguk dan memperingatkan dengan serius. Hati-hati, jangan lengah karena para iblis mungkin akan menyerang dari belakang. Mata Chusyu berkilat tajam, wajahnya memancarkan tekad dan aura seperti iblis. Dengan langkah mantap, ia kembali menerobos ke depan, membunuh tanpa ragu. Melihat Chusyu berani menerjang maju tanpa ragu, para manusia di sekitar tak kuasa menahan seruan kagum. Mata mereka memerah, emosi mereka memuncak hingga berlinang air mata. Holison rela terluka demi membuka jalan hidup bagi kita. Seru seseorang dengan suara bergetar. Dulu aku sempat tak senang ketika Holy Daughter mendekati Holison. Tapi sekarang aku mengerti. Ia memang pantas menerima semua perlakuan itu. Aku benar-benar terharu. Dengan kekuatan dahsyat, Chusyu berbalik dan dalam sekejap menghancurkan para manusia batu yang menghalangi jalannya. Di luar Secret Rim, suasana pun heboh. Apakah Holison tidak terlalu gegabah? Seru seseorang. Ia seharusnya menyimpan kekuatannya. Namun orang di sebelahnya segera menjawab. Tidak, Holison dari Taisu memang seharusnya seperti ini, berani dan bertanggung jawab. Di antara kerumunan, seorang gadis berpakaian aneh berpikir dalam hati. Itu tidak benar. Chusyu itu bajingan. Mana mungkin dia punya semangat berkorban seperti itu? Senyum tipis muncul di bibirnya. Ada yang tidak beres. Sesuatu pasti terjadi. Jika ada keanehan, pasti ada alasannya. Wajah gadis itu tampak asing namun juga terasa familiar. Sementara itu, di dalam Secret Rim di Gunung Qihuang, terlihat tumpukan para manusia batu hingga hancur berkeping-keping. Tumpukan tubuh batu itu menjulang seperti gunung kecil. Di puncak semangatnya, Chusyu berteriak lantang. Ikuti aku, kita menerobos keluar bersama. Orang-orang pun serentak mengikuti Chusyu menjauhi dari tempat itu. Namun Ye Hongyu memperhatikan sesuatu dan sempat tertegun. Sementara itu Chusyu, meski telah menaklukkan sebagian besar para manusia batu, terluka di tangan kanannya. Ia menghela nafas pelan. Tangan kanan masih cedera. Aku harus memulihkan diri dengan zat Secret Teknik. Chusyu segera mengaktifkan jurus pemulihan itu untuk menyembuhkan lukanya. Saat itu, seorang gadis berwajah manis dengan wajah memerah dan nada malu berkata, Terima kasih Holison, karena telah menolongku. Jika tidak, aku sudah gugur di sini. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Mendengar itu Chusyu berpura-pura tenang dan melambaikan tangan dengan sopan. Kita berasal dari tempat yang sama. Ini memang sudah seharusnya kulakukan. Tak jauh dari sana, iblis bernama Tian Yaozi memandangi Chusyu dengan senyum dingin. Kalau tidak salah, bocah ini memiliki tubuh suci umat manusia, bukan? Jika aku memakan dagingnya, luka-lukaku pasti pulih seketika. Ia pun mengangkat senjatanya dan melangkah ke arah Chusyu bersama para pengikutnya sambil berteriak. Chusyu, aku terluka, dan aku memutuskan untuk memakan dagingmu agar pulih kembali. Anggap saja ini kehormatanmu. Kau tidak akan menolak, kan? Nada suaranya begitu serius, namun bagi Chusyu itu tak lebih dari omong kosong. Dengan tenang ia bertanya, Kau yakin ingin menyerangku saat ini? Iblis itu dengan pedang besar di tangan dan mata penuh niat membunuh, membentak. Cukup bicara, mati kau. Melihat situasinya berbahaya dan musuh begitu banyak, Feng Yao berseru kecemasan. Chusyu, hati-hati. Namun sebelum ia sempat melanjutkan kalimatnya, Chusyu sudah mengaktifkan teknik rahasianya, Sing Secret Teknik. Dalam sekejap tubuhnya melesat ke udara dan melayang tepat di atas kepala iblis itu. Kecepatannya begitu menakutkan hingga mata iblis Tian Yaozi mengecil kaget. Secepat ini, api keemasan menyala di kepalan tangan kanan Chusyu. Tinjunya melepaskan pukulan yang mampu menghancurkan 10.000 hukum. Kekuatan mengelegal memenuhi bumi. Chusyu menghantam dari atas dengan tinju penuh kekuasaan. Ledakan keras mengguncang tanah, batu dan debu berhamburan ke udara, membentuk kabut pekat. Ketika debu perlahan menghilang, tampak Chusyu berdiri tegak, menginjak kepala iblis itu dengan tenang. Dengan kekuatan selemah ini, kau berani bilang ingin memakanku.
Kau mengandalkan apa? Katanya dingin. Iblis itu hanya bisa mengerang, darah merah menetes dari mulutnya. Chusyu menandangnya dengan pandangan tajam lalu kembali menginjak punggungnya keras-keras. Apa yang membuatmu berpikir bisa memakanku? Erangan kesakitan terdengar lagi. Melihat pemandangan itu, orang-orang di belakang tak bisa menahan rasa kagum. Seperti yang diharapkan Hulison, bisik mereka. Chusyu menatap ke depan dengan tatapan dingin, menautkan kedua tangan di belakang punggungnya, lalu berkata pada Feng Yao, "Ayo pergi, kita tak perlu hiraukan mereka." Gadis itu mengangguk patuh. "Baik, Chusyu." Para iblis yang melihat pemimpinnya terkapar gemetar ketakutan. Orang ini terlalu berbahaya, dia tidak boleh dibiarkan hidup. Tak lama kemudian, pemimpin iblis lain berseru, "Saudara-saudara, giliran kita masuk." Saat mereka melangkah, Chusyu tiba-tiba mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. Berhenti. Ada perubahan di dalam Secret Rim. 3 platform batu raksasa tiba-tiba bergerak membentuk jembatan yang menghubungkan 2 bagian wilayah itu. Chusyu mengamati dengan seksama dan mengingat sesuatu. Menurut informasi dari Yude Tablet, bagian hitam dari jembatan ini adalah yang paling aman. Mulai dari bagian putih, berbagai dahaya akan muncul. Jebakan, binatang buas, bahkan pembunuh tersembunyi. Sedikit saja lengah, bisa jatuh ke jurang. Ia menambahkan, yang paling berbahaya adalah 3 batu abu-abu di ujungnya. Semakin banyak orang yang melangkah di atasnya, semakin banyak pula lawan yang akan muncul. Setelah menjelaskan, Chusyu memerintahkan semua orang. Jembatan batu ini jauh lebih berbahaya dari tahap pertama. Kalian semua harus lebih berhati-hati. Feng Yao juga menambahkan, pulihkan luka kalian sekarang. Hanya dengan kekuatan penuh, kita bisa bertahan lebih lama. Setelah itu, Chusyu dan Feng Yao memimpin di depan diikuti para anggota yang tersisa di belakang. Namun Chusyu mulai merasa beban semakin berat. Dalam situasi seperti ini, ingin membuat seluruh tim bertahan hingga akhir tahap kedua, jelas bukan hal yang mudah. Para manusia sepenuhnya percaya padanya dan mengikuti di belakang dengan tekad bulat. "Ikuti Hulison, jangan sampai tertinggal jauh," seru gadis berbaju biru yang terbang di udara. Namun tiba-tiba, seekor binatang buas bermata merah menyala seperti bara api muncul. Air liurnya menetes dan dalam sekejap ia menerkam gadis berbaju putih yang berdiri di depan membuat gadis itu menjerit ketakutan. Cakar tajamnya mengoyak udara, siap mencabut nyawa gadis itu. Namun sebelum sempat mendekat, sebuah tinju melesat, menghantam binatang itu hingga mati di tempat. Bang! Tubuh sang binatang jatuh keras ke tanah. Gadis berbaju putih itu nyaris tak percaya ia masih hidup. Tubuhnya gemetar hebat. "Terima kasih, Hulison," katanya dengan mata berbinar. Sementara ia memandang Chusyu dengan wajah memerah penuh kekaguman, Chusyu hanya berkata tenang, "Jaga dirimu baik-baik, aku akan menyelamatkan yang lain." Gadis itu terus menatap punggung Chusyu yang menjauh, berbisik dengan wajah berbunga-bunga, "Hulison, benar-benar luar biasa." Gadis berbaju biru di sampingnya ikut berseru malu-malu. "Ia sudah menolongku 3 kali, aku jadi merasa sangat malu." Belum sempat mereka menenangkan diri, seekor binatang buas lain menerkam gadis berbaju ungu. Chusyu kembali melompat ke depan, meninju makhluk itu hingga babak belur di tempat. Dengan satu tangan memeluk pinggang sang gadis dan tangan lain masih dalam posisi meninju, ia tampak luar biasa gagah. Menatap wajah tampan Chusyu dari jarak dekat, gadis berbaju ungu itu langsung terpikat. Suaranya bergetar. "Terima kasih, Hulison." Dari jarak jauh, istri pertama melihat semua itu dan hanya bisa mendengus pelan. Dasar murid bejat, ia benar-benar tahu cara menjadi pahlawan di hadapan gadis-gadis. Melihat Chusyu dengan gagah berani maju untuk membantu, orang-orang di sekitarnya tak kuasa menahan seruan kagum. Para kultivator dari ras manusia diam-diam memuji tanpa henti. Benar-benar layak disebut Grand Prime Hulison. Ras manusia kita jarang memiliki pemuda dengan hati seluas ini. Anak-anak seharusnya mengikuti jejaknya. Kata-kata itu menarik perhatian Chi Mangdie. Semangat pengorbanan diri Chusyu telah mendapatkan pengakuan dari sebagian besar orang. Master Pik Liu Xue menoleh ke arah Chi Mangdie dengan senyum lembut di wajahnya. "Master Yun Xiapik, kau benar-benar telah membesarkan murid yang luar biasa." Chi Mangdie hanya terdiam diri dengan gaun putih yang berkibar lembut, tidak berkata apapun. Dalam hatinya ia berpikir, obat apa yang telah diminum oleh murid bejat ini?
Ini sama sekali bukan gayanya. Ia pasti punya maksud lain di balik semua ini. Ia tahu tindakan Chushu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, salah satu pemimpin iblis bersama sisa puluhan iblis di belakangnya berkata sambil menggertakkan gigi. Siapa yang mau maju duluan kali ini? Aku tidak akan jadi pemimpin lagi. Chushu langsung bersuara tegas, aku yang maju. Begitu ia melangkah beberapa langkah ke depan, perubahan tiba-tiba terjadi. Sekitar 10 bayangan hitam berkerudung muncul di hadapannya, dan jumlah mereka terus bertambah. Melihat Chushu dalam bahaya, Tian Yaozi tertawa terbahak-bahak. Karena melindungi orang-orang lemah ini, kau malah menarik begitu banyak musuh. Layakkah, Grand Prime Holison? Kali ini kau terlalu percaya diri. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Ia menahan tawa puas dalam hatinya. Akan lebih baik lagi kalau Chushu mati di tingkat ini. Sementara itu, Manlong Divine Sun dari suku Mangot mengamati situasi dan berkata tenang. Sepertinya bagian ini harus dilalui satu persatu agar aman. Ekspresi Chushu tetap tenang. Bentuk formasi, serunya. Ia segera mengaktifkan tekniknya dan para murid dengan cepat membentuk formasi. Cahaya spiritual terpancar dari dahi mereka, melesat ke langit dan membentuk pola yin-yang, memancarkan sinar ilahi yang melindungi semua orang di dalamnya. Chushu dan Feng Yao berdiri di dua titik ekstrim yin dan yang dalam formasi itu. Ayo maju, perintah Chushu. Feng Yao mengangguk. Baik. Keduanya menatap ke depan lalu bersamaan membentuk segel tangan. Ujung jari mereka membentuk gerakan pedang yang mengarah ke depan. Seketika, seberkas cahaya putih dan seberkas cahaya hitam melesat, membentuk pelangi aura pembunuh yang menebas seluruh sosok berkerudung di depan mereka hingga hancur menjadi abu. Formasi itu terus memancarkan sinar pelindung, menjaga semua orang di dalamnya. Para iblis yang menonton dari jauh tercengang. Kecepatannya terlalu cepat. Formasi apa ini? Pertahanannya luar biasa, bisa menahan ratusan serangan tingkat Divine Power Realm. Setidaknya ini formasi tingkat 6. Menggunakan manusia sebagai bendera formasi, apakah ini Combined Attack Great Formation? Jangan-jangan Chushu juga seorang ahli formasi. Pasukan Chushu terus maju dengan cepat. Mereka menaiki tangga batu hingga tiba di hadapan banyak nisan batu kuno. Chushu dan Feng Yao menyentuh nisan itu bersamaan, mengaktifkan mekanisme formasi. Tiba-tiba suara sistem bergema. Selamat, kalian telah melewati tingkat kedua. Kalian dapat memasuki batu tablet untuk menerima hadiah. Setelah menerima hadiah, kalian bisa memilih untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya atau meninggalkan Secret Realm melalui batu tablet. Orang-orang ras manusia bersorak gembira. Ada hadiah, luar biasa. Akhirnya kita bisa keluar dari tempat menyeramkan ini. Chushu segera mengirim pesan transmisi pada Feng Yao. Kalau kau mendapat kesempatan memilih kekuatan ilahi, pilihlah True Martial 36 Forms. Sistem kemudian menampilkan penilaian. Penilaian strategi, 5.789. Penilaian performa, 8.978. Melindungi banyak rekan meningkatkan nilai keseluruhan. Silahkan pilih 2 hadiah berikut. Resources, Divine Spiritual Stone. Kemampuan ilahi, pilih salah satu dari 17. Kesempatan memahami kekuatan ilahi, kecepatan meningkat 15 tahun. Chushu berseri, puji Tuhan, saat memanen hasil kerja keras selama ini tiba. Aku pilih Godly Essence Stone dan True Martial 36 Forms. Pilihan selesai. Karena performa luar biasa, kau mendapat 30 juta Godly Essence Stone. Karena keberhasilan melindungi banyak rekan, kau memperoleh kekuatan rahasia True Martial 36 Forms secara keseluruhan. Wajah Chushu berseri. Kali ini benar-benar untung besar. True Martial 36 Forms ini sangat penting untuk tingkat berikutnya. Dengan ini aku pasti bisa menang. Orang-orang ras manusia terus bersuara gembira. Aku pilih percepatan pemahaman kekuatan ilahi. Luar biasa, efeknya setara 100 tahun kultivasi intensif. Aku juga, setelah keluar nanti aku pasti bisa menembus puncak Divine Power Realm, hampir mencapai Lesser Saint. Kita semua bisa selamat sejauh ini berkat Grand Prime Holison dan Holy Daughter Feng Yao. Merasakan pandangan penuh terima kasih dari semua orang, Chushu mengangguk sambil tersenyum. Seorang murid perempuan yang berwajah lembut melangkah ke depan dan berkata dengan sopan, Holison, aku tidak akan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu.
Chushu membuka matanya dan menatapnya lembut. Setelah kembali nanti, berlatih dengan tekun. Dengan kesempatan kultivasi ini, masa depanmu takkan terbatas. Wajah gadis itu memerah dan hatinya terasa hangat. Holyson, semoga perjalananmu lancar dan mencapai keberhasilan besar dalam jalan kultivasi. Jika nanti memerlukan bantuanku setelah keluar dari Secret Realm, aku bersedia melakukan apapun demi Holyson. Chimeng dia yang melihatnya dari jauh sempat tertengun. Apakah murid bejat ini benar-benar sebaik itu? Apakah aku telah salah menilainya selama ini? Namun ia cepat menggeleng. Tidak, mustahil. Ini tidak mungkin. Setelah para murid tidak ingin melanjutkan pergi, hanya tersisa beberapa orang, yaitu Ye Hongyu, Ye Fan, Chushu, dan Feng Yao. Kekuatan Feng Yao tentu tak perlu diragukan. Ia pasti melanjutkan. Ye Fan juga punya kartu as dan ingin mencoba. Chushu agak terkejut melihat hanya mereka berempat yang tersisa. Ye Hongyu juga tidak ingin berhenti di sini. Ia berkata setelah melewati tingkat kedua, energinya terkuras banyak. Kalau berhenti di sini, ia hanya akan rugi. Feng Yao mengirim pesan lewat transmisi. Aku sudah menukarkan True Martial 36 forms. Chushu mengangguk. Feng Yao tidak bertanya apapun, hanya mempercayai keputusannya. Ia hanya penasaran, apakah aku harus mengajarkannya kepada Ye Hongyu dan Ye Fan? Chushu menjawab lirih. True Martial 36 forms dikunci oleh aturan Secret Realm. Tidak bisa diajarkan. Kau akan tahu sendiri kalau mencobanya. Lalu ia menatap ketiga rekannya. Kelompok kedua dan ketiga yang masuk ke Secret Realm hampir menyusul kita. Ayo cepat. Tiba-tiba dua lebah beracun raksasa muncul di udara. Ye Hongyu langsung melancarkan tinju, menyerang mereka. Sial, aku tahu daun ini mencurigakan. Melihat lebah beracun jatuh ke tanah sambil menyemburkan racun hijau dengan pekat, Chushu justru tersenyum puas. Racun ini kuat sekali, aku juga mau sedikit. Ye Fan mengeluarkan kantong kain dan menyerahkannya. Ini Mystic Incense, tak berpengaruh bagi kultivator, tapi sangat berkhasiat untuk makhluk buas. Mereka akan mabuk jika menciumnya. Chushu tertawa senang. Brother Ye Fan, aku tak menyangka kau punya benda sebagus ini. Ayo, kita kumpulkan racunnya. Dengan bantuan Mystic Incense itu, Chushu berhasil mendapatkan apa yang ia mau. Ia menatap Ye Fan dengan senyum. Terima kasih atas bantuanmu. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Lalu mereka berempat melanjutkan maju di dalam Secret Realm, kini seperti daun kuning raksasa. Kelompok Chushu terlihat kecil bagaikan semut yang merayap pelan di atas daun itu. Mereka mendekat dan 3 buah batu besar yang berdiri di hadapan mereka menjadi jelas. Feng Yao tiba-tiba berhenti, matanya yang indah membulat kaget. Bukankah itu Enlightenment Stone? Feng Yao mengelus batu itu dan berseru. Batu Enlightenment sebesar ini belum pernah kulihat, tak ternilai harganya. Kalau dibawa keluar, pasti bernilai sedikitnya 100 juta Divine Origin Stones. Ye Hongyu di sisinya tak kuasa menahan napas, terus menatap batu yang sangat berharga itu. Sialan, uang bertebaran di depan mata, tapi aku tak bisa ambil. Frustrasi sekali. Melihat Ye Hongyu meratapi harta, Ye Fan menapuk bahunya untuk menenangkannya. Brother Hongyu, jangan serakah. Kita bisa mengerti kekuatan ilahi di sini. Chushu mengusap dagunya sambil berkata, 2 batu yang lain masing-masing punya rune pedang dan rune saber. Kalian bisa mencerna saber inten dan sword inten. Feng Yao menebak ketiga batu ini pasti kesempatan di daun kuning keemasan ini. Mendengar ada sword inten, mata Ye Fan berbinar. Ia menyilangkan tangan dan berpamitan kepada Chushu. Aku akan mencoba memahami sword inten. Kalau kalian sudah selesai, kalian bisa keluar duluan, tidak perlu menungguku. Siapa yang tak tergoda oleh kemampuan ilahi? Bahkan Ye Hongyu yang tergila-gila pada uang pun tak luput. Brother Chu, aku akan coba pahami saber inten, katanya. Bagaimana denganmu? Chushu tak tertarik dengan saber inten atau sword inten. Ia tenang menjawab. Aku ingin memahami sebuah secret divine ability di sini. Aku tidak ikut kalian. Baiklah. Brother Ju, hati-hati, jawab mereka. Setelah Ye Hongyu pergi, Chushu memeluk pinggang Feng Yao. Feng Yao, mari kita memahami True Martial 36 Forms bersama. Feng Yao juga ingin masuk ke dalam Enlightenment Stone. Chushu mulai memanaskan Feng Yao dengan pijatan pada kakinya, meraba perut dan pinggangnya. Gemeretak kecil terdengar ketika ia melakukan pemanasan sederhana.
Chusyu lalu menariknya untuk memulai pemahaman True Martial 36 Forms. Suasana menjadi aneh, penuh perasaan. Feng Yao terus mengucapkannya pelan. Tiba-tiba beberapa klan monster mendekati batu itu. Salah seorang, Wang Sanjun, menyandang Great Saber di bahunya, merasakan sesuatu saat melihat batu tersebut. Sialan, ada aura ras manusia di sini, gumamnya. Keberuntungan buruk baginya, indera perasanya tak biasa. Ia segera menyadari aura itu besar kemungkinan milik Chusyu dari Taisu Holy. Sang iblis macan tua berubah garang, matanya menyala penuh kebencian, mulutnya membuka lebar seperti kesurupan, memperlihatkan taring-taring tajam. Dari tenggorokannya keluar raungan menggelegar. Taisu Holy Son, aku akan menghabisimu. Ia mengaum setiap kata bak pisau dingin. Tiba-tiba tangan Chusyu menyembul keluar dari batu. Pemuda itu dengan santai menjepit Great Saber hanya dengan 2 jari. Monster Tiger, kau salah jika berpikir bisa menyerangku saat aku lengah, katanya dingin. Sang Monster Tiger mengeram namun tak bisa bergerak. Lantas Chusyu keluar dari Enlightenment Stone menghadapi para demon. Sang macan itu, ototnya berombak di bawah kulit belang, memegang saber dengan kedua tangan. Tatapannya sedingin bilah namun terselip kesedihan mendalam. Ketika tubuh suci menghadapi tribulasi dulu, aliansi demon berperang hingga kakeknya tewas. Menatap kenangan pedih itu melukai jiwanya. Bertemu sang target kini bagai peluang balas dendam. Chusyu dengan santai mencoba gerakan baru, bentuk ketujuh dari True Martial 36 Forms, True Martial Crushing Light. Cahaya merah mengebar di telapak tangan Chu. Auranya meledak, meluas dalam lingkaran konsentris yang mengguncang ruang di sekitarnya, mengangkat Monster Tiger setinggi mainan cahaya. Ledakan energi itu bagaikan bom yang memuntahkan kekuatan dahsyat, mendorong monster itu terhempas jauh ke udara. Para bawahan yang melihat tak kuasa menahan dirinya. Tak mungkin, salah seorang berkata sambil keringat dingin. Kita tak bisa menang, kita harus melarikan diri. Saat bosnya terhuyung bangkit, Chusyu sudah melancarkan form pertama True Martial 36 Forms, True Martial Carrying Mountain. Ia memindahkan sebuah gunung dengan mudah, membuat para monster ternganga. Monster Tiger terpaksa melancarkan serangan balasan, mengamati Saber Divine Power lalu membentuk Saber Art Breaking Mountain. Tebasan saber yang sangat kuat memecah gunung menjadi 2. Tanpa ragu, Chusyu langsung melanjutkan dengan jurus pamungkas, form kedua True Martial 36 Forms, True Martial Overturning Sea. Aliran energi tak terhingga memancar dari tubuhnya merubah ruang sekitar menjadi lautan luas. Gelombang bergulung mengaum seperti guntur membawa kekuatan samudra yang mampu menenggelamkan lamuan. Seketika dinding air raksasa menerjang dan menyelubungi Monster Tiger. Tubuh raksasa itu terbawa arus seperti mainan kecil. Darah segar memancar dari mulutnya, mewarnai air di sekitarnya. Chusyu langsung merangsek maju melayangkan pukulan keras yang membuat wajah Monster Tiger babak belur. Dalam hati para monster muncul tanya, bagaimana mungkin dia begitu kuat? Chusyu terus menampilkan form ke-6 True Martial 36 Forms, True Martial Capturing Dragon. Monster Tiger yang tadinya beringas berubah bak anak harimau ketakutan dan menjerit. Saat Chusyu hampir menghancurkan tengkoraknya, seorang demon Wabita terbang mendekat dan berseru. Kultivator manusia, bisakah kau melepaskan kucing kecil ini? Wanita penggoda itu memperkenalkan diri menjadi, aku adalah Charm Demon, namaku Chanye. Jika kau melepaskannya, aku akan berutang budi padamu. Demon Tiger ketakutan dan memohon pertolongan. Sister Chanye, tolong aku. Demon Chanye melepaskan pesonanya. Tolong kultivator, kasihanilah dia, aku akan berutang budi padamu. Chusyu tetap dingin, tanpa belas ia menubruk Demon Chanye. Kau ini apa? Apa utangmu sebegitu berharga? Ia sambil melaju menyerangnya. Kalau kau dekat dengannya, maka mati bersama saja. Enak juga, ada teman di jalan menuju dunia bawah. Charm Demon itu merangkul Chusyu dengan manja memanggilnya suami, mencoba memabukkan indranya. Di antara bukit-bukit bergulung sejenak Chu terlihat tenggelam dalam tipuan manis Charm Demon. Rasa nyaman dan harum yang memabukkan. Namun kemampuan ilusi memang terikat aturan. Segala sesuatu saling melahirkan dan menahan. Chusyu ahli menahan ilusi semacam itu, trik kecilnya tak mampu menipunya. Pemuda bermata merah itu kemudian melepaskan pukulan yang menghantam Charm Demon tanpa belas kasih. Ia mencengkeram lengan yang kini menjerit kesakitan. Kultivator, kau kejam sekali. Apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Rayu si wanita, suaranya penuh harap agar Chu berpikir ulang.
Wajah Chusyu tetap dingin dan tak berubah. Tanpa ragu, ia melanjutkan eksekusi True Martial Capturing Dragon, seni bela diri yang mengerikan, laksana dragon memangsa-mangsanya. Dengan kecepatan mengerikan, tangannya mencengkeram leher Cham Demon mengangkatnya tinggi. Chu tersenyum dingin. Sejak pertama kali kita bertemu, kau terus memperdayaku dengan ilusi. Kalau aku tak membunuhmu, aku tak akan adil bagi diriku sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya.